Sahabat Salam Khafirim, Brukim Habaim, selamat datang di dalam Parasat Mispatim bersama saya Talmid Andri Widodo dari Sifat Sufu, bersama Ori Indonesia dan Ori Singapura, dan Kehilat Elroy, dan juga Khafirim semua dari seluruh Indonesia. Kita akan belajar sama-sama aspek mesianik dari setiap parasa dan dalam hari Sabat ini yaitu Parasat Mispatim. Sebelum kita menggali lebih detail Parasat Mispatim, kita ucapkan dulu berkatnya, baru kata Hashem Eloheinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah, yang artinya, diberkatilah engkau Hashem Elohim kami Raja Semesta Alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahmu, dan yang telah memerintahkan kami untuk memfokuskan diri kami di dalam setiap perkataan, di dalam Torah, di dalam nama Masiah Yesua, kita sama-sama katakan amin. Parasat Mispatim, untuk judul Parasat Mispatim, saya berikan judul Sanhedrin. Ya. Konsep Sanhedrin ini yang saya perhatikan kurang dimengerti oleh Khafirim semua. Jadi saya berikan judul materi Parasat Mispatim ini adalah Sanhedrin. Parasat Mispatim, materinya diambil dari Sefer Shemot, Kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai 24 ayat 18. Haftaranya dari Yirmiyahu 34 ayat 8 sampai 22, 33 sampai 25 sampai 33 ayat 25 sampai 26. Brit Hadasnya dari Markus, Kisah Para Rasul, dan Kitab Ibrani. Kita mulai dari Sefer Shemot, Kitab Keluaran 21 ayat 1, di situ dikatakan, Ve'ele hamishpatim asher tashim livnehem. Inilah peraturan-peraturan yang kamu harus tunjukkan kepada mereka. Ya. Yang menjadi judul parasanya adalah kata kedua dari kalimat di ayat 1. Ve'ele hamishpatim. Itu yang menjadi judul parasanya, yaitu Mishpatim. Mishpatim itu adalah bentuk plural, bentuk singularnya adalah mishpat, yang artinya adalah judgment, justice, ordinance, act of deciding a case, a place, a court, seat of judgment. Ya. Jadi ini berbicara tentang pengadilan, keputusan pengadilan, peraturan pengadilan. Dalam hal ini, karena ini berbicara tentang justice, kalau misalnya di negara-negara barat, dikenal ada beberapa ministry, salah satu ministrinya ada Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Justice. Ya. Konsep justice ini dibawa sebenarnya sejak dari Gunung Sinai. Oleh karena itu, dibuatlah institusi yang disebut namanya adalah Sanhedrin. Dengan ini, tokoh-tokohnya ada nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa. Nanti kita bahas detail. Sanhedrin dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai Supreme Court. Anggotanya terdiri dari 71 orang. The Jewish Supreme Court was called the Sanhedrin atau Council, atau Sanhedrin Hagadol, atau Mahkamah Agung lah kalau dalam bahasa Indonesia. Terdiri dari 71 rabi-rabi. Pertanyaannya, kenapa harus 71? Hashem mengatakan kepada Moshe, ya, untuk mengumpulkan 70 orang dari setiap tua-tua bangsa Israel. Moshe presided over them as the first continuous, and they shall stand there with you. One, thus the 70 judges plus Moshe equals 71. Jadi, kenapa 71? Karena ada perintah 70 tua-tua bangsa Israel, ditambah Moshe, total jadi 71.
Once Moses passed away, setelah Musa meninggal, the judge with the greatest knowledge was appointed in his stead. Hakim ya yang mempunyai pengetahuan, knowledge atau daat yang paling besar itu ditunjuk untuk menjadi pemimpin dan disebut sebagai Hanasi atau presiden. Dia akan duduk di kursi Sanhedrin ini atau Mahkamah Agung. Di sebelah kanannya ada disebut sebagai Ha'af Beit Din, the chief of the court. Jadi dua posisi di dalam Sanhedrin itu ada presiden dan ada chief of the court. Hanasi dan Ha'af Beit Din. Ha'af Beit Din ini atau Af Beit Din ini atau chief of court ini adalah the second greatest judge. Hakim besar yang kedua. Yang ditunjuk sebagai asistennya presiden. Nasi Press Assistant. Sisanya 69 orang akan duduk di hadapan mereka untuk mengatur segala macam masalah perihal di bangsa Israel untuk menegakkan justice, keadilan. The wiser the judge, the closer he would be seated to the nasi. Jadi dari 69 rabi-rabi, semakin dia bijaksana, memiliki hikmat, dia akan semakin duduk dekat kepada presiden, kepada Hanasi. Dan ini kalimat yang paling penting yang Haverim harus ketahui. Sanhedrin Hagadol ini selalu lokasinya itu dekat dengan tabernakel, kemah suci, atau dengan bait suci. Pada saat zamannya Moshe, zamannya Musa, Sanhedrin ini ada di entrance, di pintu masuk dari kemah suci. Nanti di zaman bait suci yang pertama, bait suci Salomo, institusi ini, Sanhedrin ini, memiliki ruangan khusus di dalam gedung bait suci. Dan pada saat era bait suci yang kedua, ya, institusi Sanhedrin ini ada di tempat lain di tanah Israel, sempat pindah misalnya dulu di Yerusalem, pindah ke Yafne, pindah ke Tiberias, pindah-pindah karena apa? Karena penjajahan Romawi, kekejaman tentara Romawi. Fungsi Sanhedrin ini adalah untuk menjaga kelangsungan hidup orang-orang Yahudi. Jadi misalnya di antara sesama orang Yahudi ada permasalahan, mereka nggak datang ke pengadilan Gentiles, enggak. Tapi mereka datang ke Sanhedrin, yaitu orang-orang Yahudi sendiri. Sanhedrin ini berhenti eksis, ya, nggak ada lagi sejak abad ke-5. Ini Hanas, yang sebelah kiri adalah the president atau dalam bahasa Ibrani Hanasi, yang sebelah kanan adalah Ha'af Beit Din atau the chief of the court. Dua pasangan ini, dua kombinasi pemimpin ini disebut sebagai Hazugot, atau cukup dibilang Zugot, atau pairing system. Pairing system artinya dalam bahasa Indonesia itu pasangan. Kalau kalian yang senang badminton, mungkin pasangan ganda putra. Ya. Mereka selalu pairing, pasangan. Dalam sejarah bangsa Israel, ada 5 zugot, 5 pairing, 5 pasangan yang memimpin sebagai Hanasi dan Ha'af Beit Din. Eranya dimulai dari begini. Ezra Nehemia merestorasi bait suci. Kedua. Kemudian, salah satu imam besar yang cukup terkenal,
yaitu Simon Hatzadik. Dia seorang imam besar. Dialah imam besar terakhir yang mampu mengucapkan nama Hashem. Hafirin perlu catat, yang mengucapkan nama Hashem itu adalah hanya imam besar. Selain dari imam besar, tidak ada yang mengucapkan itu. Dan yang mengucapkan itu hanyalah imam besar, tidak di sembarangan tempat, tapi hanya di Yerusalem. Di Yerusalemnya juga tidak di sembarangan tempat, hanya di lokasi bait suci. Di lokasi bait sucinya juga tidak di sembarangan tempat, hanya di ruang Maha Kudus nama itu boleh disebutkan. Dan kalau di ruang Maha Kudus, namanya itu juga tidak disebutkan setiap hari, tidak. Nama Hashem itu hanya disebutkan pada saat hari raya Yom Kippur, setahun sekali. Berbeda dengan pola pikir Gentiles dari pengagung nama, yang menyebutkan nama Hashem dengan semena-mena. Itu benar-benar pelanggaran perintah, pelanggaran mitzvah dalam menjaga kekudusan nama Hashem. Imam besar mengucapkan hanya pada saat hari raya Yom Kippur dengan tujuan untuk memberikan pendamaian atau kaparot dalam bahasa Ibraninya atau atonements dalam bahasa Inggrisnya. Imam besar yang terakhir yang mampu menyebutkan nama Hashem itu adalah imam besar Shimon Hatzadik di era Raja Alexander Agung. Setelah era Rabi Simon Hatzadik, penggantinya yaitu Antigonus, tiba-tiba tidak memiliki kemampuan lagi untuk menyebutkan nama Hashem. Hashem sengaja mengambil hikmat atau kemampuan atau hokma untuk menyebutkan nama itu dari imam besar penggantinya, Shimon Hatzadik. Setelah Antigonus, penerusnya adalah Yose ben Yoezer dan Yose ben Yohanan. Ini yang disebut Zugot. Eranya Yose ben Yoezer itu adalah Nasi, Yose ben Yohanan ini adalah Av Beit Din. Mereka presiden dan chief of the court. Ini di era tahun 167 sebelum Masehi sampai 160 sebelum Masehi. Diteruskan oleh Yehosua ben Perachaya dan sebagainya. Ada suara. Dilanjutkan lagi oleh Yehosua ben Perachaya sebagai presiden, sebagai Nasi, dan Nitai Ha'arbali sebagai Av Beit Din. Ini di eranya Yohanan Hyrcanus tahun 134 sebelum Masehi sampai 104 sebelum Masehi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yehuda ben Tavai sebagai Nasi dan Simon ben Setach sebagai Av Beit Din di zaman Raja Alexander Yanai dan Shalom Zion atau Shalom Alexandra tahun 103 sebelum Masehi sampai 76 sebelum Masehi. Dilanjutkan lagi oleh Rabbi Shmaya sebagai Nasi dan Aftalion sebagai Av Beit Din tahun 67 sebelum Masehi sampai 40 sesudah Masehi. Ini di eranya Raja Hyrcanus. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hillel Hazaken dan Shammai. Ini di eranya Raja Herodes dan eranya Yeshua. Jadi Yeshua itu mengalami eranya Zugot. Setelah era Zugot, ada era lagi namanya era Tanaim. Itu murid-muridnya Yeshua.
para rasul itu adalah hidup kayak Rasul Paulus atau Rabi Shaul dari Tarsis, itu hidup di era Tanaim. Setelah era Tanaim, ada era Geonim. Itu eranya Talmud sudah. Tapi perjanjian baru itu dibuat di eranya Tanaim. Jadi secara kronologis perjanjian baru itu sebenarnya lebih tua dari Talmud. Yesua hidup di eranya Hillel dan Shammai. Hillel mati tahun 10, Shammai mati tahun 30. Ini ada kesalahan ketik nih. Ini mestinya B. Nah, ya. Jadi Hillel meninggal pada tahun 10. Kira-kira Yesua masih baru mau bar mitzvah. Ya. Setelah Yesua bar mitzvah, Hillel meninggal. Diteruskan oleh anaknya, Simon ben Hillel. Simon ben Hillel kemudian diteruskan oleh anaknya Simon ben Hillel, yaitu sebagai pemimpin ya, pemimpin Sanhedrin, yaitu Gamliel, yang kita baca Gamaliel di Kisah Para Rasul. Gamaliel itu cucunya dari Hillel Hazaken ini. Antara Hillel dan Shammai, Hillel sebagai Nasi, Shammai sebagai Avbedin, itu selalu debat, selalu nggak cocok. Tapi bukan berantem, enggak. Kalau Hillel bilang A, Shammai bilang B. Tapi dua-duanya duduk sebagai pemimpin. Ada 316 kasus di pengadilan, 308 kasus mengikuti aturannya Hillel, 8 kasus mengikuti aturannya Shammai. Kalau Haverim baca di Kisah 15, saya baca Kisah 15, pakai bahasa Indonesia aja ya. Kisah 15, ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi ke rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Kalau Haverim mengerti sejarah tentang Hillel dan Shammai, di dalam Talmud diceritakan, ada seorang Gentile datang ke Hillel. Hillel, Rabi Hillel, saya mau convert. Hillel terbuka, boleh, ayo belajar. Diajarin sama Hillel. Hillel ajarin Alef, Bet, Gimel, Dalet. Kemudian ada Gentiles juga yang lain datang ke rumahnya Shammai. Rabi Shammai, saya mau convert, boleh nggak ditendang sama Shammai? Nggak bisa, kamu Gentile. Kisah 15 ayat 1, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara, kepada Nispocha di situ, kepada kaum Mesianik di situ, dengan mengatakan, kalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini adalah orang-orang Yahudi dari kaum Shammai yang keras, garis keras. Tetapi Paulus, Rabi Saul, itu tuh anak didiknya Gamaliel, dia dari garisnya Hillel. Hillel terbuka untuk Gentile. Itu sebabnya di Kisah 15 ayat 1 dan 2 dan seterusnya, itu terjadi pertentangan tentang halakah antara Hillel dan Shammai. Mesianik kebanyakan ikut Hillel,
Tapi ada juga mesianik yang ikut garis kerasnya sama itu ada, yang mengharuskan gentle kamu harus convert. Tapi ada yang bilang gentle kamu nggak perlu convert, itu Hillel. Jadi inilah kita butuh Sanhedrin ya dalam hal ini untuk menentukan. Nah, di dalam Pirkei Avot, kalau Haverim punya buku Pirkei Avot ya, bukunya bukan teks di internet ya, buku Pirkei Avot penjelasan detailnya. Halakah memang mengatakan di era sebelum Masiah datang, Halakah mengikuti aturannya Hillel. Tapi saat Masiah datang, Halakah akan mengikuti aturannya Shammai. Tegas. Bukan berarti aturan Shammai salah. Oke, jadi itulah Hillel dan Shammai. Kemudian di dalam pembacaan Brit Hadasot Parasat Mishpatim di Markus 7 ayat 1 sampai 23, di situ kalau Kaverim baca itu Rabbi Yeshua dengan talmidimnya ditanya oleh beberapa orang Farisi. "Kok kamu makan nggak cuci tangan sih? Kamu enak aja main makan begini-gini." Jadi mahloket kembali lagi. Kalau Kaverim mengerti sejarah, ini adalah mahloket antara murid-muridnya Hillel dengan murid-muridnya Shammai. Yeshua sebagai seorang Farisi lebih condong mengikuti aturan halakahnya Hillel. Tapi jangan Haverim lupa, ada juga murid-muridnya Shammai yang ada saat itu. Di antara para muridnya Hillel dan Shammai, itu eh, sering ada mahloket. Istilahnya sering melakukan pertandingan lah. Pertandingan dalam arti pertandingan Torah. Tujuannya bagus, untuk avodah kepada Hashem, mana yang lebih kusuk untuk menyembah Hashem. Tujuannya itu kok. Bukan suatu perdebatan yang buruk. Makanya Pirkei Avot mengatakan, debat antara Hillel dan Shammai itu bukan debat yang jelek. Itu debat for the sake of heaven. Tapi debat antara Musa dengan Korah itu baru debat yang jelek. Nggak bisa dicontoh debat untuk kepentingan Yetzer Hara. Tapi debat antara Hillel dan Shammai itu debat untuk Yetzer Hatov, untuk Kiddush Hashem. Mana yang terbaik yang harus kita berikan buat Hashem? Diputuskan melalui dua orang ini. Karena mereka adalah Nasi dan Av Beit Din. Nah, kembali lagi tentang institusi Sanhedrin. Apa sih fungsinya Sanhedrin? Sanhedrin itu fungsinya untuk menentukan Raja Israel itu siapa, mengangkat dan menurunkan Raja Israel, memberikan capital crimes atau memberikan keputusan-keputusan pengadilan. Itu sebabnya ketika Yesua diadili, yang mengadili Yesua itu adalah hanya imam besar Kayafas, yang notabene itu nggak sah.
Mengapa pengadilan Yesua tidak sah? Sesuai dengan fungsinya Sanhedrin, seharusnya Yesua itu diadili oleh Sanhedrin yang dikepalai oleh Nasi dan Af-Beit-Din. Di eranya Yesua, yang menjadi Nasi adalah keturunan dari Hillel. Dalam hal ini adalah Gamaliel. Di eranya Gamaliel sudah tidak ada lagi Zugot, tapi sudah masuk ke eranya Tanaim. Tidak ada pasangan yang menemani Gamaliel. Itu sebabnya Gamaliel disebut sebagai Raban. Bukan Rabi, tapi Raban. Itu sebabnya pengadilan Yesua itu tidak sah. Dan yang mengadili itu bukan orang Farisi, tapi Saduki. Saduki memang membenci Yesua. Membenci Farisi. Karena ajaran Farisi itu ditentang semua oleh Saduki. Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati, Saduki tidak percaya adanya malaikat, Saduki tidak percaya adanya para nabi. Itu semua adalah error dari Saduki. Saduki itu adalah anak didiknya dari Antigonus Soko, punya murid namanya Sadok dan Baitus. Sadok dan Baitus ini murtad, membuat sekte baru namanya Sedokim, yaitu Saduki. Baitus punya buat sekte baru namanya Baitusim. Off track sedikit. Nah, kembali ke Sanhedrin, fungsinya adalah untuk memahkotai raja, untuk menyatakan perang, untuk memperlebar daerah kudus, dan menunjuk juga hakim-hakim yang lain, Sanhedrin kecil. Di sini, salah satu tugas Sanhedrin adalah untuk menentukan aturan-aturan. Menunjuk jaksa-jaksa atau hakim-hakim. Sehingga, kalau kita melihat bahwa Torah, selain ada Torah tertulis, juga ada oral Torah, yang di dalam oral Torah itu adalah halakah, dan yang menentukan halakah ini adalah Sanhedrin, yaitu presiden dan chief of the court. Itu sebabnya orang-orang dari Kristen akar Ibrani atau pengagung nama yang menentang adanya oral Torah sama saja menentang institusi Sanhedrin ini, yang notabene adalah dibentuk oleh Hasem itu sendiri. Itu bahayanya. Orang buta menuntun orang buta. Sekarang kita bahas Sanhedrin kecil, terdiri dari 23 member. Sanhedrin kecil itu ada di tiap kota. Sejarahnya Sanhedrin ini itu dimulai sejak dari zaman Babilonia, bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Saat bait suci pertama dihancurkan oleh Raja Babel. Bangsa Israel, orang-orang Yahudi diasingkan tinggal hidup di Babilonia. Mereka bingung. Gimana saya harus beribadah kepada Hashem selama 70 tahun? Bait suci sudah nggak ada. Akhirnya, atas keputusan Anse Knesset Agadola, dibentuklah namanya Rumah Doa, yang kita sebut sekarang sebagai sinagog. Di dalam sinagog itu, ada 3 institusi. Sinagog itu adalah, sinagog dalam tanda kurung itu Beit Knesset, tempat ngumpul orang-orang Yahudi. Di dalam Beit Knesset, di dalam sinagog itu, ada namanya Beit Tefillah, rumah doa, ada Beit Din, rumah pengadilan, dan Beit Nidras, rumah pengajaran. Ada 3 institusi ini, Beit Nidras, Beit Tefillah, sama Beit Din, dalam sinagog. Fungsinya Sanhedrin ini adalah di dalam setiap kota-kota di Israel, di Nazaret, di Tiberias, di Sefat, harus ada
Sanhedrin kecil ini. Dengan catatan harus ada bait sucinya dulu di Yerusalem. Nggak ada bait suci, nggak ada Sanhedrin. Nah, di dalam Brit Hadasa, di Perjanjian Baru, Yesua menjelaskan otoritas Sanhedrin ini. Di Mata'i 5 ayat 22, di situ dikatakan, kalau kamu marah terhadap saudara-saudaramu tanpa sebab, kamu akan dibawa ke pengadilan. Pengadilannya apa? Sanhedrin. Siapa yang menghina saudaranya, dia akan dibawa ke Sanhedrin. Dan siapa yang mengatakan kepada kamu, kamu bodoh, kamu terancam untuk masuk Gehinom. Coba perhatikan kalimat ini dalam bahasa Ibrani, Matius 5:22. Le Sanhedrin. Le Sanhedrin. Ke Sanhedrin, to the Sanhedrin. Siapa yang punya masalah dengan saudara-saudaranya, sesamanya, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sanhedrin. Ini halakha, Ferry. Supaya bisa ada Sanhedrin, harus ada bait suci. Nggak ada bait suci, tidak ada Sanhedrin. Di mana letaknya Sanhedrin di bait suci? Kalau ini kita lihat dari atas, ya, Sanhedrin itu ada di sini, di ruangan ini. Ini Sanhedrin besar, Hagadol. Ini Sanhedrin kecil di pintu masuknya sini. Chamber of the Lower Sanhedrin. Kalau kita lihat di replikanya bait suci, Sanhedrin besar di sini, ruangannya, untuk menentukan halakha, keputusan, bulan baru, hari raya, semua diperpusat di sini, yang kecil di sini, pintu masuk. Di sini Sanhedrin besar, di sini Sanhedrin kecil. Ini Sanhedrin besar ruangannya, di sini Sanhedrin kecil ruangannya. Saya berikan satu contoh kasus tentang pentingnya Sanhedrin, institusi yang namanya Sanhedrin. Di dalam Parashat Mishpatim, di Keluaran 23:19, di situ dibilang, jangan memasak anak domba dalam susu induknya. Ini perintah negatif, kan? Jangan memasak anak domba dalam susu ibunya. Apa artinya ini? Bagaimana seseorang mengaplikasikan perintah Keluaran 23:19? Kalau perintah ini diartikan secara sendiri-sendiri, seperti yang terjadi di dalam gerakan Kristen Akar Ibrani atau pengagung nama, dengan seenak-enaknya mengartikan Torah, karena apa? Tidak tunduk terhadap institusi Sanhedrin. Saya ambil contoh satu kasus, jangan memasak anak domba dalam air susu induknya. Apa artinya ini? Pertanyaan yang mesti ditanyakan adalah bagaimana bangsa Israel menginterpretasikan mitzvah ini sebagai satu kesatuan bangsa. Ini penting supaya orang tuh tidak ada perbedaan dalam menginterpretasikan. Misalnya, saya ambil contoh di dalam kehidupan negara Indonesia. Dasarnya adalah UUD 45. Ini kalau diparalelkan ini seperti Torahnya. TAP MPR itu adalah oral Torahnya. MPR itu adalah institusi Sanhedrinnya. MPR berkewajiban menetapkan suatu hukum dan bagaimana menginterpretasikan hukum untuk dilakukan sebagai satu kesatuan bangsa. Tidak boleh diinterpretasikan, oh dari suku Sunda artinya begini, dari suku Jawa artinya begini, dari suku Batak mengartikannya begini. Nggak bisa. Harus diartikan sebagai satu kesatuan bangsa. Itu fungsinya MPR. Demikian juga institusi Sanhedrin
berkewajiban menginterpretasikan Torah, peraturan, bagaimana bangsa Israel menginterpretasikan Torah sebagai satu kesatuan. Tidak boleh ada perbedaan. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana mengartikan mitzvah Sanhedrin, mitzvah jangan memasak anak domba di dalam air susu induknya, Sanhedrin berkewajiban. Mereka akan pergi ke Sanhedrin, bertanya ke Sanhedrin, bagaimana saya mengartikan mitzvah ini. Namanya, dan ketika bangsa Israel datang bertanya ke institusi Sanhedrin ini, Sanhedrin akan memberikan yang namanya oral interpretation of the mitzvah. Interpretasi oral dari Torah. Namanya adalah oral Torah. Oral Torah itu adalah pagar pelindung, a fence of the Torah. Jadi pagar yang melindungi perintah ini supaya jangan dilanggar. Namanya oral Torah. Jadi begitu penting artinya institusi Sanhedrin ini supaya bangsa Israel itu bisa melakukan Torah sebagai satu kesatuan bangsa. Itu seperti dikatakan dalam Pirkei Avot 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa Fa'asu seyak la Torah. Buatlah pagar pelindung untuk melindungi Torah. Saya ambil contoh sederhana. Supaya UUD 45 itu bisa ditegakkan, bisa diinterpretasikan secara seragam sebagai satu bangsa, maka institusi MPR perlu membuat oral interpretasi bagaimana mengaplikasikan yang disebut sebagai TAP MPR, TAP MPR, TAP MPR, TAP MPR. Itu adalah pagar pelindung untuk melindungi UUD 45 supaya tidak dilanggar. Sama persis seperti Torah dan oral Torah. Oral Torah itu adalah pagar pelindung untuk melindungi Torah, Torah tertulis. Rashi mengartikan ayat Keluaran 23:19 ini bahwa nggak boleh mencampur dairy product dengan makanan daging. Referensinya dari Mechilta de Rabbi Ismail, Talmud Babilonia, Traktat Hulin 115b. Dalam Talmud Babilonia, Traktat Hulin 105a, dikatakan, setelah makan yogurt, mentega, keju, semua dairy product ya pokoknya, kamu harus nunggu antara setengah jam sampai 1 jam sebelum kamu bisa makan daging. Sebaliknya, kalau kamu makan daging dulu, kamu harus nunggu waktu 6 jam. Itu keputusan dari institusi yang namanya Sanhedrin, oral Torah. Setelah makan daging, kamu harus nunggu penuh 6 jam sebelum kamu bisa makan keju, yogurt, susu, mentega. Jadi ada keseragaman. Mau orang Yahudi dimanapun, oh saya habis makan daging nih, oke nunggu 6 jam. Keseragaman. Jadi mau orang Indonesia dimanapun, orang Indonesia di Australia, orang Indonesia di Amerika, orang Indonesia dimanapun, tahu UUD 45, tahu TAP MPR, tahu dan segala macam peraturan negaranya tahu. Demikian juga orang Yahudi, tahu Torah, tahu oral Torah, tahu aturan main. Ini keseragaman. Ini aturan main. Kalau kita menyebut diri kita dicangkokkan ke bangsa Yahudi, karena iman kita kepada Mesias Yeshua, kita harus hormati aturan ini. Ini aturan bangsa, aturan berbangsa sebagai bangsa imamat yang rajani.
Nggak bisa seenak-enaknya. The whole Parasat Mishpatim is about rulings. Seluruh isi Parasat Mishpatim ini isinya adalah tentang peraturan-peraturan. Dan untuk menginterpretasikan semua aturan-aturan ini kita butuh siapa? Sanhedrin, oral Torah. Kita tidak bisa menginterpretasikan Torah secara individu masing-masing. Menurut saya caranya harusnya begini-begini, nggak bisa. Tapi kita harus menginterpretasikan isi Torah itu sebagai satu kesatuan komunitas, sebagai satu kesatuan bangsa, yaitu bangsa Israel. Karena kita bagian dari bangsa Israel. Saya ambil contoh sederhana. Misalnya ada sekolah namanya PSKD. Sekolah PSKD itu ada murid lokal yang taat peraturan di sekolah PSKD, dan juga ada murid asing. Katakanlah ada murid dari Australia, karena ikut program pertukaran pelajar, mereka belajar di PSKD. Murid dari Australia ini harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku di sekolah PSKD. Inilah komunitas. Inilah bangsa, makanya bangsa sekolah PSKD. Itu konsepnya. Jadi kita sebagai seseorang yang merasa dicangkokkan karena iman kepada Mesias Yesua tidak bisa menginterpretasikan Torah itu seenaknya sendiri. Kita harus ikut aturan main komunitas atau bangsa Israel. Saat ini kita nggak punya Sanhedrin. Itu sebabnya kita butuh Beit Din yang ada di sinagog. Tadi saya sebutkan di dalam sinagog itu ada 3 institusi, selain Beit Tefillah, rumah doa, Beit Din, rumah pengadilan, untuk memberikan keputusan, dan Beit Midras, rumah pengajaran, sekolah. The sages teach that one who wishes to be a Hasid should be scrupulous in the matters of civil and tort law. Milim din sikin. Din sikin. Seseorang yang ingin disebut sebagai seorang Hasid, seorang yang bijak, dia harus master di dalam masalah-masalah sivil dan juga masalah-masalah Torah. Karena referensinya dari Talmud Babilonia, Traktat Bava Kama 30a. For in Judaism, the concept of the temple is in the courtroom as well as in the synagogue. Karena di dalam pola pikir Judaisme, konsep bait suci itu adanya adalah di rumah pengadilan, di Sanhedrin, dan juga di sinagog. Artinya, the sages derive that the seat of the Sanhedrin, the supreme authority on halakhic matters, should be on the temple mount. D-nya ada 2. Should be on the temple mount, near the temple, for both the temple and the Sanhedrin are expression of holiness and worship of God. A judge who rules correctly is considered a partner in creation, and one who rules corruptly is a destroyer of God's world. Saya terjemahkan bahasa Indonesia. Seorang rabi atau seorang nasi atau seorang Av Beit Din itu diibaratkan adalah partnernya Hashem dalam creation, dalam penciptaan, dalam menegakkan justice di alam semesta ini. Itu sebabnya kalau seorang rabi, seorang nasi, seorang Av Beit Din berlaku perfect, itu disebut sebagai partnernya Hashem. Karena sekinahnya, Holy Spirit, Roh Kudus ada pada dirinya. Sedangkan jaksa atau hakim yang semena-mena itu dianggap menghancurkan dunianya Hashem, yang Hashem ciptakan. Saya ambil contoh lagi dari Perjanjian Baru.
Yohanes 3 ayat 1-3, di situ ada seorang rabi, member dari Sanhedrin. Namanya Nikodemus, dalam bahasa Ibrani anak Dimon. Dia datang loh ke Rabi Yesua dan belajar. Jadi, Haberin bisa lihat kualitasnya Rabi Yesua dibanding dengan member-member Sanhedrin. Dan Anak Dimon ini, Rabi Nikodemus ini bukan orang sembarangan. Talmud mencatat namanya dia di dalam Traktat Ta'anit 20a. Rabi Nikodemus atau Nakdimon ini seorang sadik, seorang hasid, seorang yang pious. Dia sering berdoa di bait suci. Terbukti di Ta'anit 20a dia berdoa di bait suci, memakai talit, dan dia berdoa kepada Hashem. Tapi orang yang kualitasnya seperti Rabi Nakdimon, dia juga butuh belajar dari Rabi Yesua di sini, ketika dia datang ke Yesua. Yesua mengajarkan, kamu sudah menjadi pemimpin bangsa Israel. Sanhedrin itu diibaratkan atau dinilai oleh Rabi Yesua sebagai pemimpin bangsa Israel yang berhak menentukan halakha. Terus Yesua bilang, kamu pemimpin bangsa Israel, masa kamu nggak tahu tentang arti lahir baru, menjadi ciptaan baru? Yesua menantang, memberikan challenge. Kita bisa lihat di Parashat Mishpatim di Keluaran 21 ayat 6, di situ dikatakan, Vehi gisho Adonai El Ha-Elohim. Dan tuannya akan membawa dia ke Elohim, ke Hashem. Targum mengatakan bahwa Elohim ini, El Elohim, ke Ha Elohim, ke the God, ada preposition ha atau the. El Ha Elohim, terjemahan bahasa Inggrisnya, to God, ini salah terjemahannya bahasa Inggris. Harusnya to the God, ke Sang Elohim. Targum menjelaskan, menerjemahkan ini sebagai ke hakim-hakim. Hakim-hakim itu diibaratkan sebagai Elohim. Rashi mengatakan, dibawa ke Elohim itu artinya dibawa ke Sanhedrin. Budak itu yang dibahas di Keluaran 21 ayat 6, budak itu harus dibawa ke Elohim, artinya dibawa ke Sanhedrin. Jadi Sanhedrin itu disamakan sebagai perwujudan dari Hashem itu sendiri, Elohim itu sendiri, judge itu sendiri, hakim itu sendiri. The court atau Sanhedrin itu diibaratkan sebagai Ha Elohim menurut Rashi. Kemudian masih di Parashat Mishpatim, Keluaran 23:13, di situ dikatakan, perhatikan ya, apa yang saya katakan kepadamu, jangan menyebut nama sesembahan lain. Jangan nama itu terdengar oleh mulutmu. Ini mitzvah, kabarin. Jangan menyebut nama sesembahan lain. Ufchol asher amarti ha'elchem tisamru v'shem elokim acharim lo taskiru lo yishama al piha. Apa artinya ini? Jangan menyebut nama sesembahan lain. Targum Yonatan mengatakan, jangan sebut nama sesembahan bangsa-bangsa lain. And
of all the precept that I have spoken to you, dari semua peraturan-peraturan yang saya sebutkan, hati-hati ya, be careful. Nama dari idolatry-nya Gentile, sesembahan-sembahannya Gentile, yang diingat-ingat. Jangan sampai kedengaran di bibirmu. Ya, sampai bibir kamu mengucapkan nama-nama itu. Or HaChai mengatakan begini, The Torah, kalau seseorang melakukan Torah, melakukan mitzvah, maka Torah itu akan menolong orang itu membuat 248 otot dan 365 uratnya itu berfungsi secara properly, secara baik. So, there is also an overall protection for man. Jadi ada perlindungan dari Torah itu yang melindungi ke seluruh organ manusia itu. 248 otot dan 365 urat akan melindungi manusia itu. Melakukan Torah itu akan melindungi semua organ manusia itu dari semua bentuk penyembahan berhala. Seseorang yang menolak penyembahan berhala itu dianggap atau dinilai sebagai sudah menerima keseluruhan isi Torah. As a result, dan akibatnya, all the various parts of such person's body will enjoy protection, sehingga seluruh bagian-bagian tubuhnya akan mendapatkan perlindungan. Even if, walaupun dia belum melakukan mitzvah itu. 613 mitzvah itu belum dilakukan semua, tapi begitu Chaverim melakukan satu mitzvah, itu akan melindungi Chaverim dari pelanggan-pelanggan yang lain. Ini namanya seperti konsep arevut. Saya nggak bisa melakukan mitzvah ini, tolong dong Chaverim yang lain, tolong cover saya, tolong tutupin saya untuk bisa melakukannya. Jadi saling menutupi. Demikian juga mitzvah. Ini penjelasan dari Or HaChaim. As a result, all the various parts of such a person's body will enjoy protection even if he had not performed certain commandments, because the opportunity did not arise, or he had not been able to demonstrate that he would not violate certain of the Torah's injunction if given a chance to do so. Tadi di Keluaran 23:13 dikatakan jangan menyebut nama dewa-dewa sesembahan bangsa-bangsa lain. Yang menyebutkan dewa yang penyembahan berhala. Di dalam Talmud Babilonia Traktat Syabat 105b, marah itu disebut sebagai juga penyembahan berhala. Rabbi Shimon ben Elazar berkata, seseorang yang menyobekkan pakaiannya dalam kemarahan, yang memecahkan bejananya dalam kemarahan, yang menghambur-hamburkan uangnya dalam kemarahan, itu adalah seseorang yang menyembah berhala dan mempraktekkan yetzer hara. Hal yang sama Yesus juga mengatakan, kalau kamu marah kepada seseorang tanpa sebab, bahaya, kamu akan dibawa ke Sanhedrin karena terlibat dalam penyembahan berhala. Matius 5 ayat 22. Mengapa marah itu dikategorikan sebagai penyembahan berhala? Mungkin ada pertanyaan. Marah itu adalah suatu emosi yang menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa menerima suatu kondisi atau keadaan, sehingga membuat orang itu marah.
Tadi di dalam Syabat 105b, di dalam Talmud Syabat 105b, di situ dikatakan, ini adalah hasil dari Yetzer Hara. Mengapa marah disebut sebagai penyembahan berhala? Karena amarah itu yang adalah produk dari Yetzer Hara, itu adalah suatu bentuk penyembahan kepada diri sendiri. Selain Hashem, orang itu menyembah dirinya sendiri. Hedonisme itu adalah juga penyembahan berhala, idolatry. Dia mencari, di dalam dirinya ada kekuatan lain selain Hashem, yaitu kekuatan dirinya sendiri. Itu yang disebut sebagai marah, itu adalah bentuk dari penyembahan berhala. Lanjut ke ayat 20, 23 ayat 20. Itu kita katakan, Hine anochi soleach malah. Perhatikan ya, saya akan mengirim seorang malaikat. Lefanecha lismarecha badarech. Saya akan mengirim seorang malaikat di hadapan kamu untuk menjaga kamu di dalam jalan kamu. Dan untuk membawa kamu ke tempat yang sudah saya siapkan. Bangsa Israel dipimpin oleh malaikat untuk dijaga dan untuk membawa bangsa Israel sampai ke tempat yang Hashem siapkan. Ini suatu blueprint, Haverim, yang harus Haverim camkan baik-baik. Hashem mengutus malaikat, malah suatu messenger, suatu utusan, untuk menjaga bangsa Israel. Untuk berjalan sesuai dengan jalannya, derechnya, alakahnya, supaya sampai ke tempat yang Hashem sudah siapkan. Or HaChaim mengatakan, the author feels that the angel described here is not an intermediary, one of God's ministering angel, but the great angel, the one who redeemed the patriarch, a concept familiar to Kabbalists. Or HaChaim mengatakan, malaikat ini bukan malaikat biasa, tapi the great angel, malaikat yang besar, yang hebat, malaikat yang paling berkuasa, yang menebus bapak-bapak leluhur kita, Abraham, Ishak, Yakov. Penjelasan Or HaChaim. Para Kabalis mengerti siapa sosok malaikat ini. Kita bisa baca di Bereshit Kejadian 48 ayat 16. Ketika Yakov memberkati Yosef. Yakov mengatakan di ayat 16, Hamalah Hagoel, malaikat yang menebus saya dari segala kejahatan. Yakov namanya diganti menjadi Israel. Malaikat yang menebus Israel dari setiap segala kejahatan, melindungi Israel dari setiap kejahatan. Yakov tahu siapa malaikat ini. Di Parashat Besalah, kita juga baca, bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh malaikat Elohim, Malacha Elohim. Hiskuni mengatakan, di Parashat Besalah juga, karena ini adalah malaikat Ha Elohim di sini, 14-19, Malacha Elohim, Hiskuni mengatakan, seeing that an angel is always messenger of God, the Torah had simply referred to him as God. Karena malaikat ini posisi sangat tinggi dan adalah utusannya Hashem, kadang Torah itu membahasakan malaikat ini sebagai Elohim.
Di Parashat Besalah yang sudah kita bahas di dalam Zohar, Parashat Vayetse, juga dikatakan, siapa malaikat ini? Malaikat ini adalah Memtet, Metatron. Dia adalah Beit Elohim. Assuredly, yang biru nih ya. Assuredly, Memtet is the house of Elohim. Memtet itu adalah rumah Elohim, Beit Elohim. The gate through which one passes to come within. Pintu yang harus dilalui untuk bisa bertemu dengan Hashem. Itu sebabnya saya selalu tegaskan. Jangan sampai pernah menyangkal atau meninggalkan Yeshua. Malaikat ini adalah pintu untuk bisa sampai ke Hashem. Tanpa pintu ini, tidak ada seorang pun bisa sampai masuk ke Hashem. Ini adalah pintu gerbangnya Hashem. Tehillim 118 ayat 20. Dia adalah Memtet. Memtet ini punya nama lain adalah juga Shaddai. Tidak lain adalah El Shaddai. Malach Memtet. Lanjut dia 21. Hashem mengatakan, hati-hati ya sama malaikat ini. Ushma, dengar-dengeran. Jangan berontak melawan dia. Karena dia tidak akan mengampuni pelanggaran kamu. Karena namaku Kishemi Bekirbo. Namaku ada, nama Hashem ada di malaikat di ini. Ini luar biasa, Kaverin. Shomer, jaga. Ushma, dengar-dengeran sama malaikat ini. Mengapa? Jangan berontak sama malaikat ini. Karena apa? Kishemi, karena nama Hashem ada di malaikat ini. Hashem memberikan otoritas ke malaikat ini karena barang siapa yang melawan, berontak terhadap malaikat ini sama saja dengan berontak terhadap Hashem. Pertanyaannya, apakah kita harus menyembah malaikat ini karena ada nama Hashem di malaikat ini? Hiskuni mengatakan, oh malaikat ini disebut sebagai Elohim. Apakah kita harus menyembah malaikat ini? Gentiles kadang-kadang sering keliru. Karena nama Hashem ada di malaikat ini, apakah malaikat ini layak disembah? Chas v'chalila. God forbid, Kaverin. Talmud Sanhedrin 38b mengatakan, kalau kita sampai menyembah malaikat, walaupun malaikat ini diberikan nama Hashem, itu kita akan disebut sebagai heretik. Min. Karena ada tertulis, ya, do not replace me with him. Jangan gantikan Hashem dengan malaikat ini, walaupun nama Hashem ada di malaikat ini. Makanya, begitu Gentiles menyembah Yesus, menyamakan diri Yesus sebagai Elohim, ini disebut sebagai avodah zarah. Penyembahan berhala. Kalau Kaverin baca, belajar detail Sanhedrin 38b di sini, akan ngerti sedetil-detilnya. Kita baca sama-sama. The Gemara relates. Gemara itu bagian dari Mishnah, penjelasan dari Mishnah. A certain mean, heretic, berkata ke Rav Idit. Jadi, ini ada orang heretik datang ke Rav Idit. Min ini bilang, heretik ini bilang ke Rav Idit. Kan ada tertulis di Keluaran 24 ayat 1, Hashem bilang ke Musa, Musa naik kepada Hashem.
Heretik ini bertanya, harusnya kalimatnya bukan naik kepada Hashem, bukan. Tapi naik kepada saya, karena yang bicara itu Hashem. Rav Idit bilang ke heretik ini, the terminologi Hashem, ini merujuk kepada malaikat Metatron, yang namanya adalah seperti nama tuannya. Karena ada tertulis, Rav Idit mengutip Keluaran 23, 20-21, namaku ada di malaikat ini. Kemudian heretik ini bilang ke Rav Idit, kalau gitu, kalau malaikat ini sama dengan Elohim, kita harus nyembah juga dong malaikat ini. Kita harus nyembah dia seperti kita nyembah Hashem. Rav Idit bilang, nggak bisa. Kayaknya juga ada tertulis di Torah, jangan menyangkal Hashem. Yang artinya, jangan menggantikan Hashem dengan malaikat ini. Ini yang dikutip. Keluaran 24 ayat 1 itu dikatakan, Ve'el Moshe Amar, Ale El Hashem. Dan dia berkata kepada Musa. Siapa yang berkata kepada Musa? Hashem. Hashem bilang ke Musa, datang ke Hashem. Loh, kok datang ke Hashem? Harusnya datang ke saya, karena Hashem yang ngomong. Kan harusnya datang ke saya. Tapi kenapa tertulis di dalam Torah datang ke Hashem? Rav Idit bilang yang berbicara ini adalah Metatron. Metatron bilang ke Musa, datang ke Hashem, kamu, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua. Dan avodalah dari jauh, nyembahlah dari jauh. Rabbeinu Bahya menjelaskan, kalimat Ale El Hashem nggak bisa diartikan bahwa Musa itu naik ke daerahnya Hashem. Nggak bisa. Nggak ada manusia datang itu ketemu berhadapan muka dengan Hashem, nggak ada, hancur, terbakar. Artinya yang bisa diterjemahkan adalah bahwa Musa itu naik ke levelnya malaikat Metatron ini. The angel whom we have already described as the Sarhapanim. Malaikat yang bisa berhadapan muka dengan Hashem. Malaikat, the angel to whom God normally entrusts the running of his universe. Malaikat yang dipercaya oleh Hashem untuk menjalankan alam semesta ini. Kalau Haverim melihat konsep di Torah, itu adalah seperti hubungannya Abraham dengan budaknya, Eliezer. Yang menjalankan sistem rumahnya itu Eliezer. Sepenuhnya 100% menjalankan, yang memerintah di rumahnya Abraham itu Eliezer. Walaupun pemilik rumahnya adalah Abraham. Tapi yang memerintah di rumah itu adalah Eliezer. Itu gambaran persis antara Hashem dengan malaikat Metatron. Metatron dalam bahasa Aramaik itu adalah artinya mismeret, artinya penjaga. Jadi Metatron ini adalah penjaga dunia ini on behalf of God. Yang disebut sebagai Shomer Israel, sang penjaga Israel. Sehingga dengan kata lain El Shaddai atau Shaddai, Shomer Delatot Israel, sang penjaga pintu gerbang Israel, itu tidak lain adalah Metatron ini. Yang bilang ini Rabbeinu Bahya, Haverim, Ortodoks. Ayat 3. Musa datang dan bilang ke bangsa Israel, semua yang Hashem katakan, dan semua ve'et kol ha-mishpatim, dan semua peraturan-peraturan. Dan semua orang menjawab, kol ha-devarim asel diber Hashem na'aseh. Semua yang Hashem katakan, kita akan lakukan. Ini berbicara tentang komitmen. Saya mau ikut Hashem bersama
framework Mesianic Judaisme. Naaseh, kita akan lakukan. Komitmen. Banyak orang yang takut, nggak kuat melakukan komitmen. Tapi coba perhatikan, leluhur-leluhur kita di Gunung Sinai berani mengucapkan ini, Naaseh, kita akan lakukan. Betapapun itu berat, capek, nggak kuat, jangan letoy lah. Jangan jadi anak manja. Naaseh. Rashi mengatakan di kalimat yang biru ini, Ve'et kol ha-mishpatim, Rashi menjelaskan semua peraturan ini artinya adalah semua peraturan yang sebelumnya belum diberikan di Gunung Sinai itu termasuk adalah tentang 7 hukum Nuh untuk Gentiles. The law of Shabbat, administration of justice, yang diberikan sebelum di Gunung Sinai waktu dimarah. Semua ditegakkan semua. Jadi dengan kata lain, 7 hukum Nuh itu semua bagian dari Torah. Bukan terpisah dari Torah. Kemudian Musa ayat 4 menuliskan semua perkataan Hasem satu persatu. Dan membentuk altar, membangun altar, 12 pilar. Kemudian ayat 5, Faislah et Na'ari. Dan Musa mengirim orang-orang muda. Apa ini orang-orang muda? Apa ini seperti di acara Indonesia 10 tahun, 1 dekade atau 10 tahun acara Mata Najwa, atau anak-anak muda harus berperan. Ini udah ada di Torah sebelumnya. Faislah et Na'ari bene Israel. Siapa anak-anak muda ini? Rashi mengatakan, et Na'ari, ini ada anak-anak muda ini adalah apa? Firstborn sons, anak-anak sulung bangsa Israel. Diberikan tanggung jawab. Targum Yonatan, untuk Keluaran 24 ayat 5, Musa mengutus anak-anak sulung bangsa Israel. Karena pada saat itu, anak-anak sulung itu masih ditugaskan, ini sebelum kejadian patung lembu emas ya. Konsep pada dasarnya adalah anak-anak sulung itu diberikan tugas untuk melakukan avoda, menyembah kepada Hashem. Mereka bertugas untuk melakukan korban bakaran, sistem ibadah di Bait Suci. Rabbeinu Bahya juga menjelaskan ini adalah anak-anak sulung. Mengapa Torah menyebutkan sebagai Na'ari, anak-anak muda? Karena mereka masih murni, masih pure. Mereka siap untuk melakukan ibadah. Ibadah itu butuh pengorbanan, kabarin. Korban, sacrificial. Jadi kalau mau ikut Hashem, mau ibadah dengan Hashem, jangan mikir enak-enak. Enggak, penuh pengorbanan. Anak-anak muda ini belum pernah melakukan dosa. Masih murni. Ini yang dikatakan di dalam Chazal, Sages, di Brachot 43. Dan perjanjian ini antara Hashem dengan bangsa Israel ditetapkan, disahkan juga dengan anak-anak sulung ini. One was circumcision, the second was immersion in ritual bath, and the third is the offering of communal sacrifice. Jadi untuk bisa masuk ke perjanjian Torah ini, bangsa Israel, orang-orang Yahudi, juga perlu melakukan sunat, juga perlu melakukan mikveh, juga perlu melakukan korban. Jadi jangan berpikir, oh saya jadi Yahudi, saya sudah konvert jadi Yahudi, saya nggak perlu lagi untuk datang ke beribadah, yang nggak perlu lagi untuk melakukan enggak, semua ini ritual ini, sunat, mikveh, korban, ini untuk semua Yahudi maupun non Yahudi.
Yahudi juga perlu disunat. Loh, bukannya Yahudi udah disunat? Bukan, saya nggak berbicara tentang sunat fisik, enggak. Berbicara sunat hati. Semua orang yang mau nyembah Hashem itu mau melakukan proses sunat hati. Yang warna purple, when someone wishes to convert to Judaism, he must fulfill all these 3 rituals. Jadi kalau mau convert to Judaism itu dalam bahasa lainnya adalah mau menyembah Hashem. Kalau mau menyembah Hashem, harus melakukan 3 ritual ini. Kamu harus sunat hati kamu. Sakit sunat hati. Mengalahkan Yetzer hara itu sakit, nggak enak. Comfort zone kafirim itu akan ditindas. Ya udah enak, ini akan ditindas. Males saya gini. Sunat hati. Orang yang males, belum sunat hati. Orang yang ogah-ogahan, setengah-setengah, belum sunat hati. Mau ikut menyembah Hashem bersama bangsa Israel, harus sunat hati. Harus mikveh, harus pure, harus murni. Niatnya harus murni. Dan lakukan korban. Korban itu artinya menyembelih binatang. Nefes behema, nafsu binatang di dalam diri manusia itu harus dikorbankan untuk Hashem. Itu artinya mau convert, menyembah Hashem. Rabbeinu Bahya mengatakan, Chazal di Yevamot 47 mengatakan, sebelum sunat dan mikveh, para proselyte ini, jental yang mau ikut beribadah kepada Hashem, harus belajar dulu Torah. Receive instruction in some of the laws of the Torah, especially, terutama, those dealing with various tithes imposed by the Torah on the Jewish farmer. One also makes such a proselyte familiar with the penalties he incurs for violating laws of the Torah. Orang yang mau convert itu harus belajar. Itu yang kita lakukan. Sekarang ini belajar menjadi Mesianis Judaisme itu bukan gaya-gayaan, pakai kippah, pakai talit, bukan, belajar. Belajar untuk mengenal penaltinya apa kalau kita nggak lakukan. The reason is that, alasannya adalah karena jental yang bergabung dengan bangsa Yahudi ini adalah mereka yang mengompori terjadinya dosa patung lembu emas. Jental ini juga yang menyebabkan 14.000 orang Yahudi itu mati karena minta daging waktu di padang gurun. Torah menjelaskan bahwa Ha'asaf Suf, the collection of the rebel, membawa Gentiles masuk ke dalam komunitas Israel itu seperti berjudi. Apakah Gentile ini bisa sukses atau Gentile ini malah menjadi racun bagi komunitas orang Yahudi. Itu sebabnya pengagung nama, Yahwenisme, Krishna Karibrani, menolak oral Torah, itu sebenarnya membuat racun sebenarnya di komunitas orang-orang Yahudi. Talmud Yevamot 43 menjelaskan, seseorang yang mau proselyte itu adalah sebenarnya bukan jentalnya ini yang susah buat belajar, bukan. Justru tugas berat yang berat adalah ada di pihak Israel, bukan di pihak jental yang mau convert, bukan. Tanggung jawab yang berat itu justru ada di orang Yahudinya. Karena apa? Gentiles itu bisa menjadi duri dalam daging, sapahat, sakit kulit, seperti dikatakan di Yesaya 14 ayat 1. Orang yang dicangkokkan, seorang yang grafted itu bisa menjadi berkat, bisa juga menjadi kudis bagi Israel. Sapahat itu penyakit kulit sebenarnya, psoriasis. Ger yang join
ke bangsa Israel, Gerim yang join ke bangsa Israel itu bisa berfungsi menjadi dua. Dia benar-benar menjadi berkat buat Israel, atau menjadi duri dalam daging buat Israel. Pengalaman membuktikan Gentile yang bergabung dengan bangsa Israel, itu malah membuat duri dalam daging buat orang-orang Yahudi. Itu sebabnya yang mengaku, oh saya sudah Yahudi, gini-gini, tanpa melalui proses yang sah, itu jadi duri dalam daging buat orang-orang Yahudi. Kita Gentile, ikutin aja deh aturan mainnya. Nggak usah berusaha gaya-gayaan, nggak ada gaya-gayaan. Tugas kita cuma belajar kok. The reason that these proselytes are so hard to absorb is that their inexperience with the Jewish laws and custom produces the result that Jews learn from their custom instead vice versa. Rabbi Nubah yang mengatakan, bukan bangsa Israel yang menolak atau anti dengan Gentiles, bukan. Kita berpikir, wah orang Yahudi sangat rasis sih, Gentile ditolak, bukan. Susah ngajarin Gentiles itu. Lebih banyak rusaknya, membuat komunitas besar jadi rusak. Pengalaman membuktikan yang menyebabkan bangsa Israel jatuh dalam dosa patung lembu emas, Gentiles yang bergabung dengan bangsa Israel. Yang membuat bangsa Israel jadi kena tulah karena minta daging di padang gurun, Gentiles yang bergabung. Itu sebabnya kalau kita berasal dari Gentiles, jangan jadi duri dalam daging. Jadilah Gentiles yang membawa dampak positif untuk Israel. Buatlah Yesua itu semakin mudah diterima oleh orang-orang Yahudi. Jangan karena kamu membawa nama Yesua, justru nama Yesua jadi susah diterima oleh orang-orang Yahudi asli, gara-gara melihat kelakuan yang Gentiles. Tugas seorang ger adalah hanya untuk menggabungkan diri secara proper ke the house of Jacob, ke rumah Israel. Udah, belajar. Seperti dikatakan di Amanat Agung, Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah talmidim dari Masyah. Semua bangsa jadikanlah murid, jadikan talmidim. Kalau Haverim baca bahasa Indonesia jadi murid, Haverim nggak akan ngerti apa-apa. Tapi Rabbi Yesua di sini mengatakan talmidim, buatlah bangsa-bangsa itu jadi talmidim. Kalau Haverim ngerti kata talmidim, konteksnya berarti itu adalah berbicara tentang yeshiva. Bukan berbicara sekolah-sekolah lain, enggak. Karena di dalam yeshiva itu ada hubungan antara rabi dengan talmid. Itu sebabnya saya selalu memperkenalkan diri saya adalah talmid. Karena saya adalah murid dari yeshiva. Jadi kalau misalnya amanat agung dalam bahasa Ibrani di situ dikatakan, Ve'atem lehu el kol hagoyim fa'aso talmidim, jadikanlah semua bangsa talmidim, itu adalah konteksnya berbicara tentang yeshiva. Kata Ibrani talmidim harus dimengerti dalam konteksnya adalah sebuah yeshiva. Yeshiva itu artinya adalah duduk, bertemu, session. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah yeshiva, session. Artinya, Jewish educational institution that focus on the study of traditional religious texts, primarily the Talmud and the Torah and the Halakha atau Jewish law. Itu yeshiva. Sehingga amanat agung, talmidim, konteksnya adalah yeshiva, itu harusnya berbicara tentang Jewish traditional religious text, yaitu Torah, Talmud, dan Halakha.
Sehingga amanat agung itu sekarang ngerti apa yang dimaksud oleh Yesua dan para rasul untuk membuat goyim itu bukan menjadi Yahudi, bukan. Saya ambil contoh yang sama dari sekolah PSKD. Katakanlah PSKD itu adalah sebuah yeshiva. Ya. Yang masuk yeshiva itu, yang masuk PSKD kan bukan hanya orang-orang Indonesia. Ada misalnya ada orang murid dari Jerman sekolah di PSKD, murid sekolah dari Australia sekolah di PSKD. Mereka nggak perlu convert jadi orang Indonesia. Sebagai seorang Jerman, sebagai seorang Australia, sebagai seorang Amerika, oh saya ikut orang tua saya tugas ke Indonesia, saya sekolah di sekolah Indonesia. Kayak dulu mantan Presiden Obama sekolah di sekolah Indonesia, dia nggak perlu untuk convert jadi warga negara Indonesia, enggak. Demikian juga yeshiva. Yeshiva itu sekolah yang terdiri dari orang Yahudi dan juga bisa non-Yahudi tanpa perlu convert jadi Yahudi. Bisa, sama halnya. Yeshiva itu artinya adalah belajar institusi Yahudi yang belajar tentang Torah, Talmud, dan Halakha. Ini arti perjanjian baru amanat agung. Sayangnya, selama 2000 tahun ini amanat agung itu dipelintir-pelintir. Sehingga yang kita lihat 2000 tahun selama 2000 tahun terjadi seperti sekarang. Tapi dari konteks awalnya, ketika Yesus mengatakan, jadikanlah muridku seorang talmidim, itu konteksnya adalah seorang rabi bilang, kamu jadi talmid saya ya. Itu konteksnya yeshiva. Apa itu yeshiva? Bukan sekolah biasa yeshiva. Yeshiva itu adalah sekolah belajar tentang teks. Torah, Talmud, dan Halakha. Dan di yeshiva itu murid-muridnya bukan hanya Yahudi saja. Ger juga bisa. Lanjut di ayat 6, Keluaran 24 ayat 6. Musa mengesahkan perjanjian Torah ini dengan memercikan darah. Dan darah itu dipercikan ke perkakas bait suci dan juga ke bangsa Israel. Kita baca di ayat 6. And Moshe took half of the blood and put it in basins, and half of the blood he threw against the altar. Rashi menjelaskan, sesuai dengan Talmud Traktat Keritut 9a, bahwa para patriark masuk ke dalam perjanjian. Ini berbicara perjanjian, kabarnya. Seperti perjanjian nikah, perjanjian kawin. Bangsa Israel masuk ke perjanjian nikah dengan Hashem melalui Torah, melalui 3 hal. Sunat, mikveh, dan percikan darah. Walaupun mikveh ini nggak disebutkan, tapi sudah terjadi di peristiwa ketika mata air Miriam. Tapi yang mesti ditekankan di sini adalah darah itu. Ayat 7, setelah dipercikan, bangsa Israel mengatakan, Kol aser diber Hashem naase venishma. Apa yang Hashem katakan, saya akan lakukan dan saya akan dengar. Konsep ini yang luar biasa. Belajar Torah itu bukan ngerti dulu baru lakukan, enggak. Belajar Torah itu lakukan dulu. Padahal nggak ngerti loh. Tapi lakukan dulu. Pada saat Haverim melakukan, baru ngerti. Itu rahasia belajar Torah. Haverim nggak perlu ngerti dulu baru lakukan, nggak perlu. Lakukan dulu, pada saat Haverim nggak ngerti, baru di situ Haverim akan mengerti. Itu artinya naaseh venishma. Dan itu membutuhkan emunah, membutuhkan iman untuk bisa melakukan Torah. Untuk bisa melakukan naaseh venishma itu butuh iman. Orang nggak kuat imannya, jatuh di situ, males akhirnya, nggak bisa. Ayat 8, Vaichach Moshe et Ha'adam. Musa lalu mengambil the blood. Nah, ini kuncinya. Kata preposition ha atau the.
Ini menunjukkan sesuatu yang signifikan. The blood, hak Adam. Darah apa ini? Torah disahkan dengan darah. Musa mengambil the blood, darah itu, dan memercikkan itu ke orang-orang Yahudi, dan berkata, inilah darah perjanjian yang Hashem buat dengan kamu, sesuai dengan semua perkataan-perkataan di atas. Darah perjanjian, the blood of the covenant. Dam habrit, the blood of the covenant. Rav Saul luar biasanya mengerti rahasia ini. Darah yang dimaksud di dalam Torah ini, yang mensahkan perjanjian ini, adalah berbicara tentang darah seorang mediator. Ibrani 9 ayat 15-22. Karena apa? Torah itu adalah blueprint-nya bahwa setiap perjanjian itu disahkan melalui darah. Jadi kematian Yesua itu bukan membatalkan Torah, Haverim, justru mensahkan Torah yang dulu disahkan dengan darah binatang, sekarang disahkan dengan darah Masiah itu sendiri. Bukan batal, tapi justru malah semakin kuat fungsinya Torah itu. Ayat 2, ayat 22. Indeed, emang benar loh. Under the Torah, almost everything is purified with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Ibrani 10, ayat 28-39. Ini yang penting nih. Haverim harus ngerti tulisan Paulus. Karena kalau nggak ngerti tulisan Paulus, Haverim berada di ambang bahaya meninggalkan Yesua. Hanya demi Torah. Rav Saul, Paulus menuliskan begini. Seseorang yang mengesampingkan Torah Musa akan mati tanpa belas kasihan atas bukti 2 atau 3 orang saksi. How much worse, betapa lebih parahnya lagi hukuman yang menyangkal, meninggalkan anak Elohim, yang menajiskan darah perjanjian by which he was sanctified, yang dikudus, yang oleh darahnya kamu dikuduskan, dan hanya mendapatkan as outrage the spirit of grace, membuang belas kasihannya Hashem. Penjelasan sederhananya begini. Musa mensahkan Torah dengan darah. 24 ayat 8. Musa bilang, behold the blood of the covenant. Kalau saat itu ada orang yang menajiskan darah itu, menolak, meremehkan darah, saya nggak mau. Apa akibatnya? Orang itu akan mati. Orang itu akan dihukum oleh Hashem. Sama halnya dengan orang yang tidak mau menerima darah perjanjian ini. Itu yang ditulis oleh Paulus, Rav Saul, kepada orang-orang yang menolak darah perjanjian. Orang yang menolak darah perjanjian, Keluaran 24 ayat 8, tidak mendapat bagian Hashem, menolak Torahnya. Orang yang menolak Masiah Yesua juga akhirnya akan mati, tidak mendapatkan spirit of grace, tidak mendapatkan belas kasihan Hashem, karena dia menolak darah perjanjian. Ini dahsyatnya. Makanya saya selalu tekankan sekali, praktekkan Torah, jangan tinggalkan Masiah. Melalui Torah justru harus memperkuat iman Haverim kepada Masiah, karena dialah darah perjanjian, di mana Torah itu disahkan.
ayat 9, Faya'al Moshe ve'Aaron Nadav ve'Avihu ve'Sifim Mizikne Israel. Musa, Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 tua-tua naik ke atas. Faya'al, naik ke atas. Pertanyaannya, Musa namanya disebut, Harun namanya disebut, Nadab, Abihu namanya disebut, kok 70 tua-tua nggak disebut namanya? Mengapa nama 70 tua-tua ini nggak disebutkan? Talmud Babli, Traktat Rosasan 25a mengajarkan. Memang sengaja nggak disebutkan untuk mengajarkan bahwa every set of three judges that stands as a court over the Jewish people has the same status as the court of Moshe. Talmud mengatakan, nggak perlu namanya disebutkan, setiap 3 orang dari orang yang duduk di Sanhedrin ini, mau di Sanhedrin kecil atau Sanhedrin besar, statusnya sama kok dengan Musa. Since it is not revealed who sat on the court, apparently it is enough that they were official judges, official mereka, in Jewish court. Nggak perlu disebutin namanya, siapa 70 tua-tua ini. 3 orang aja dari mereka udah cukup kok mewakili Musa. Rosasana 25a, Talmud. Hal yang sama, Yesua juga mengatakan di Matius 23, Mata 23, ayat 2-3. Hasoferim, v'haprushim, yisfim al-kise Moshe. Ahli-ahli Taurat, artinya orang-orang yang nulis Torah, yang menulis mezuzah, menulis ketubah, dan semua ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi, sudah menduduki kise Moshe, kursi Musa. Apa itu kursi Musa? Sanhedrin, seat of judgment. Sehingga Yesus mengatakan apa di ayat 3? Shimru fa'aso. Dengarkan dan lakukan apa yang mereka ajarkan. Ajarannya lakukan. Jaga perintah-perintah mereka, tapi jangan ikutin sikapnya mereka. Ajarannya benar. Prakteknya mereka salah. Karena munafik. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Ajarannya tapi benar. Begitu sebab dikatakan simru, shomer, jaga aturan-aturan itu yang disebutkan oleh yang ditetapkan oleh para orang-orang Farisi. Dan be pious, master lah dalam hal itu. Yesua loh yang bilang. Ayat 10. Vayir'u et Elohe Israel. Dan mereka melihat Elohenya Israel. The God of Israel. Bagaimana manusia bisa melihat Elohim? Torah mengajarkan bahwa nggak ada seorang pun yang bisa melihat Elohim. Keluaran 33:20, Yohanes 1 ayat 18, semua sama. Nggak ada orang yang bisa melihat Hashem. Keluaran 33:20. Lo tuchal lir'ot et panai. Tidak ada seorang pun bisa melihat wajahku. Yohanes 1 ayat 18. Het ah Elohim lo ra'aish. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Hashem. Lalu, kenapa Torah mengatakan mereka semua melihat Elohimnya Israel? Apa yang mereka lihat? Torah bilang mereka nggak bisa melihat Hashem, tapi kok mereka melihat Hashem, melihat Elohim? Siapa yang mereka lihat? Targum mengatakan mereka melihat the glory of the God of Israel. Jadi yang mereka lihat itu bukan the God of Israel, tapi the glory of the God of Israel. Beda antara I saw the God of Israel, berbeda dengan I saw the glory of the God of Israel. Beda. Yang dilihat adalah glorinya, kavodnya. Itu Targum. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Rabbeinu Bahya bahwa yang dilihat oleh mereka adalah kavodnya Hashem.
bukan melihat Hashemnya, tapi melihat kavodnya, glorinya. Berupa apa kavodnya ini? Rabbi Nubahya mengatakan kavodnya Hashem ini adalah resemble seorang manusia, a human being. Jadi yang dilihat oleh Nadav Avihu dan 70 tua-tua, dilihat oleh Moshe, Aharon, Nadav Avihu dan 70 tua itu adalah seorang manusia, tapi disebut sebagai Elohe Israel. Hal yang sama juga bisa dilihat di Yeskil 1 ayat 26. Ketika berbicara tentang Ofanim, piring terbang, UFO. Yang dilihat oleh Yeskil adalah sosok manusia. Hal yang sama di Daniel 7, 13-14. Daniel juga melihat sosok yang sama, anak manusia, kevar Enosh, berdampingan dengan yang lanjut usianya. Kembali lagi saya kutip Hiskuni, Parasat Besalah, bahwa Malach atau utusannya Hashem, ini disebut juga sebagai Elohim. Kembali lagi saya kutip Zohar, malaikat ini, Memtet ini adalah Bait Elohim, pintu gerbangnya ke Hashem. Dia tidak lain adalah Memtet, Shaddai. Inilah sosok yang ditemui oleh Yosua. Yosua melihat manusia membawa pedang, tapi namanya disebut sebagai Sar Zevah Hashem, pangeran, panglima bala tentaranya Hashem. Sar, panglima. Ini sosok yang dilihat juga oleh istrinya Manoah, bapak ibunya Samson. Lihat manusia, tapi disebutkan Torah sebagai Elohe Israel, atau Elohimnya bangsa Israel. Ini sisi atau aspek mesianik dari para Mishpatim. Saya akhirin slide ini sampai 80 slide sampai di sini. Saya tutup dengan berkat Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torat emet, v'chai olam natabetukin. Baruch Ata Hashem noten haTorah, yang artinya dalam bahasa Indonesia. Diberkatilah Engkau Hashem Elohim kami Raja semesta alam, yang telah memberikan kepada kami Torah kebenaran dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah Engkau Hashem, Sang Pemberi Torah, di dalam nama Mashiach Yeshua, kita sama-sama katakan, Amin. Saudara Rabah, Leitraut.